A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadan kabirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu rahimallah, jamaah pengaosan malam Kemis ingkang kula hormati, jamaah Al-Furqan ingkang insyaallah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Dalam menika monggo kita sareng-sareng nyaosaken rasa syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat dumateng kita. Setiap saat, setiap detik Allah senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita. Banyak kathah Bapak Ibu nikmat Allah menika. Mila lajeng Allah ngendika, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Nek kowe kabeh arep ngitung nikmatku ora iso. Sudah dikatakan, dihukumi oleh Allah, setiap manusia kalau berazam untuk menghitung nikmat Allah mesti ora iso. Tetapi karena banyaknya, tetapi Allah hanya memerintahkan kepada kita, menganjurkan kepada kita agar supaya kita senantiasa mensyukuri nikmat yang malam dalu menika kita sami raosaken. Sadar napa mboten? Inggih menika nikmat iman. Sampai kapanpun iman dan Islam kita harus kita syukuri dengan pembuktian mengamalkan ajaran-ajaran iman, keimanan dan ajaran-ajaran keislaman. Sebagai bentuk syukur kita kepada iman dan Islam kita ingkang Allah Subhanahu wa taala senantiasa merawatnya. Boten kalah pentingipun ugi nikmat sehat lan nikmat sempat. Ono sing sehat tapi ora ono, ada juga yang tidak sempat. Nah ini banyak keempat nikmat ini harus kita syukuri. Bukti syukur kita kepada kesehatan dan kesempatan malam hari ini kita buktikan kanthi
nindakaken kewajiban kita ingkang dados kebetulan kita benjang wonten ing yaumil akhir inggih menika melaksanakan, menunaikan, menegakkan, mendirikan salat maghrib dengan berjamaah. Mugi-mugi salat maghrib kita di malam hari ini akan membuka pintu berkah sampai kapan saja. Harapan kita sampai kita subuh bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sholawat ugi salam ugi katur dumateng junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pinten-pinten nasihat, sampun paring tulodo ingkang sae dumateng kita, terutama dalam rangka kita semua kula panjenengan sami membaktikan diri kita hanya kepada Allah saja, ingkang sesuai kalian menapa ingkang sampun Rasul ngendikaaken, sampun Rasul contohaken dumateng kita sedaya. Insyaallah Bapak Ibu, menawi kula panjenengan sami beribadah karena Allah, karena panggilan iman dan karena mengikuti sunnah-sunnah Rasul, insyaallah ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya inggih menika berwudu. Wudu adalah kunci. Kalau kita wudunya bagus, sempurna, sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasul, itu menjadi kunci diterimanya, sempurnanya sholat yang kita lakukan. Baik itu sholat sendiri, apalagi sholat berjamaah. Kita berharap mendapatkan syafaat saking panjenenganipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benjang wonten ing yaumil akhir. Karena kita senantiasa mengikuti jejak-jejak beliau. Amargi kita senantiasa nderekaken menapa ingkang sampun Rasul paringaken dumateng kita. Ojo nganti ketika kita melaksanakan peribadatan, terutama ibadah khusus, dan tidak ketinggalan pula ibadah ammah, harus selalu berkiblat, meniru, merujuk, mengikuti napa ingkang Rasul paringaken. Insyaallah Rasul pasti akan memperhatikan kita, akan memberikan syafaat. Bahkan Rasul itu merindukan kita, Bapak Ibu. Seorang pemimpin, seorang pemuka, seorang kepala negara mikir ke umat ketika beliau akan meninggal dunia. Pesan beliau hanya meminta kepada Allah, ya Allah, bagaimana nanti umatku ketika aku sedih dipanggil. Rasul berpesan, salatlah kalian semua. Ini Bapak Ibu rahmatullah kepareng matur, dalu menika kula badhe nerasaken sifat-sifat orang kafir yang senantiasa melaksanakan merencanakan hal-hal yang buruk.
untuk memporak-porandakan keimanan dan keislaman kita, untuk memporak-porandakan tatanan Islam di atas dunia ini. Nek mboten lepat kalau sampun ngaturaken ada 7 sifat yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Di antaranya inggih menika ingkang sepindah wong kafir kuwi penuh dengan kebencian. Hatinya penuh dengan kebencian, benci kepada orang Islam, benci kepada orang yang beriman, benci kepada orang yang bertauhid pada Allah. Itu orang kafir yang pertama. Ingkang nomor kali inggih menika penuh dengan rencana jahat kapan saja, sejak dulu hingga akhir zaman. Orang kafir punya sifat. Ingkang kaping 3 inggih menika memiliki sifat suka kerjasama. Kerjasamanya baik sekali dengan sesama orang kafir dan orang munafik. Kita jangan kalah. Tujuannya kerjasama itu untuk menghancurkan Islam. Makanya kita seorang muslim, orang yang beragama Islam, tentunya harus mempersiapkan diri kita untuk melawan rencana-rencana jahat orang-orang kafir. Tidak akan berhenti, Pak. Karena orang kafir itu ditemani, didorong, dibantu oleh iblis. Iblis laknat. Iblis itu dengan Allah saja menentang. Apalagi dengan kita, manusia. Dikon sujud kepada Adam sebagai penghormatan, bukan sujud menyembah Adam, tetapi sebagai penghormatan bahwa Allah itu memuliakan Adam, manusia. Nentang. Saya enggak sudi nyembah karo manusia. Apa alasannya? Yang jelas alasannya iblis itu punya sifat kebencian. Pada umumnya orang-orang kafir dirawangi iblis punya sifat itu. Dia mengatakan, kenapa aku harus menyembah kepada orang yang diciptakan dari tanah yang berbau, sedangkan aku adalah diciptakan oleh engkau dengan api atau bara api. Anggapane bara api dibandingkan dengan tanah itu lebih mulia bara api. Itu sikap dan sifat iblis, setan. Nah ini. Lajeng ingkang kaping sekawan kerjasamanya orang kafir dengan orang munafik itu sangat baik. Ingkang kaping gangsal inggih menika orang-orang kafir, orang-orang munafik itu senantiasa senenge menjadi orang yang mau mencari muka, senenge kerjasama dengan orang-orang yang sama niatnya dengan orang kafir, ya, dengan penjajah. Penjajah tidak dulu saja, sekarang juga ada. Menjajah ekonomi kita, kebebasan kita, itu dijajah. Yang keempat, yang keenam, selalu menyesatkan pemikiran orang, menyesatkan pemikiran dan politik. Kemudian yang terakhir yaitu
menangkap, kemudian membunuh, kemudian mengusir dan mencabut kewarganegaraannya, mengusir dari negara kita. Itu insya Allah. Maka dari itu kita harus senantiasa berhati-hati. Mari, baik penjelasan kolomben sampun dumugi sifat yang ketiga. Inggih menika kerjasama yang solid sesama orang kafir, kuat, tidak bisa digoyangkan. Hal ini diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala wonten ing surat kaping 8 surat Al-Anfal ayatipun kaping 73. Surat 8 ayat 73. Walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'din illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Ingkang kula waos. Adapun orang-orang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jadi saling membantu. Membantu dalam hal yang enggak benar. Itu orang kafir. Nah, untuk menghancurkan Islam di persada bumi, di seluruh antero dunia. Sejak dulu, sejak zamannya Nabi Adam, Nuh, Idris, sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, tidak lepas dari itu. Dibenci, diprovokasi, kemudian diembargo, nggak boleh berdagang, nggak boleh ada pengiriman barang untuk Rasulullah bersama para sahabatnya. Ini adalah kerjasama orang-orang kafir agar supaya wong mukmin kuwi kecut, takut. Tetapi Allah Maha hebat untuk memberikan tahu ini kepada umat kita, umat Muhammad, kepada Nabi Muhammad, sehingga rencana itu mudah dihancurkan oleh Allah. Karena Allah adalah sebaik-baik penggagal rencana jahat orang-orang kafir. Nah, niku Bapak Ibu. Ya. Jadi di sini sebutkan jika kamu wahai orang-orang muslimin tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, itu keharusan adanya persaudaraan. Jadi kita sesama mukmin, sesama muslim itu adalah saudara. Harus menggalang persatuan, harus menggalang kekuatan untuk melawan kejahatan-kejahatan orang kafir yang akan menghancurkan Islam itu. Iya, Pak. Kemudian orang Islam harus teguh persatuannya, kuat pendiriannya, tidak takut dengan segala sesuatu. Mempertahankan yang hak itu harus. Jangan sampai kita begini, setengah setengah orang. Niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Manakala orang-orang kafir yang saling membantu sesama orang kafir, kemudian kita diamkan saja,
dunia akan kacau. Sehingga Rasulullah SAW itu bersabda, man ra'a mungkaron, apabila kamu melihat perbuatan mungkar, maka rubahlah dengan tanganmu. Maksudnya dengan kekuasaan. Tangan kan punya power untuk memegang sesuatu, untuk menghancurkan sesuatu. Maksudnya nek ono kemungkaran fal yuhayyir biyadihi, maka robahlah dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu. Lene ora iso fa ilam yastati fa bilisani, dengan dakwah, dengan ucapan. Nek dua-duanya enggak bisa, Rasulullah meneruskan fa ilam yastati fa biqalbi. Nek ora iso nganggo tangan, ora iso nganggo ucapan, yo nganggo hati. Nganggo hati artinya ora setuju dengan perbuatan orang itu. Kata Rasul mengatakan itu adalah selemah-lemah iman. Nah, monggo. Ini jelas tidak hanya terjadi pada masa Rasulullah sebelum sesudah Rasulullah diangkat dan sebelum diangkat. Tidak akan terjadi berlaku untuk sepanjang. Karena orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu enggak suka, orang ridho nek Islam berjaya di atas dunia ini. Sehingga ia kemudian berusaha untuk menarik mereka agar supaya mengikuti milahnya, mengikuti kebiasaannya. Sekarang sudah terjadi Bapak Ibu. Sadar apa mboten sadar? Nek jenengan umpami diundang hajatan, sing ngundang tokoh Islam. Caranya standing party dengan bentuk setengah apa itu kurang tahu. Standing berarti ngadeg. Mangane karo ngadeg ditambah dengan ngobrol-ngobrol, tidak menyiapkan kursi. Nah, kalau jenengan ke sana, ya sudah masukkan saja amplopnya pulang. Atau kan dia akan makan sesuatu, cari tempat yang kira-kira bisa untuk duduk. Nah, ini sudah mulai. Maka dari ini monggo Bapak Ibu yang merasa dirinya mengaku muslim dan beriman, nek besok duwe hajat, siapkan kursi secukupnya. Ya, siapkan kursi secukupnya. Ini sudah mulai. Kemudian pergaulan antara sesama lain jenis, remaja-remaji. Valentine Day itu bukan ajaran Islam, kebiasaan orang-orang di luar Islam. Tetapi kebanyakan remaja kita, anak kita, cucu kita barangkali pada tanggal 14 Januari kok melu memperingati. Yang penting lagi, yang tidak kentara Bapak Ibu, jenengan mengulang tahuni dirinya dengan pesta-pesta yang meriah. Boleh mengingat saya lahir. Maksudnya hari ini, tahun ini saya umurnya tambah 1 tahun. Mudah-mudahan dengan tambahnya umur 1 tahun itu semakin baik perilaku dan kebiasaan-kebiasaan. Bersyukur saja. Kita ngundang para yatim piatu duduk di suatu tempat. Kita jamu, kita kasih penjelasan. Panggil ustadz untuk memberikan penjelasan apa sih hakikatnya ulang tahun itu. Ini sudah Pak. Orang ngandel silakan.
Makanya ulang tahun kudune yo. Iya, mungkin ulang tahun di sekolah. Arahkan. Ketika di sekolah gurunya itu ngarahkan. Ini saiki kono nggawe iki wae. Terus ayo bareng-bareng digono panti asuhan kono. Satu kelas ini dibawa ke sana dengan anak yang anak yang ulang tahun, bersyukur, berbagi bersama-sama, berdoa dan diberikan penjelasan oleh Ustadz. Itu yang keempat. Kerjasama dengan munafik. Orang kafir selalu intent dalam rangka kerjasama dengan orang munafik. Orang munafik itu hakikatnya itu omongannya iya, tapi sebenarnya hatinya ikut dia. Aku kan sekedar hanya mengolok-olok saja, bermain-main dengan mereka. Tapi setelah selesai bermain-main dengan orang Islam, kembali kepada kelompoknya, ikut lagi. Aku kan kelompok kalian semua. Hal ini dijelaskan oleh Allah di dalam surat 5 ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattahidul yahuda wan nasara auliya ba'duhum awliya ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumal zalimin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin kamu. Hati-hati Bapak. Sekarang 2022, 2 tahun lagi kita harus hati-hati, pandai memilih dan memilah. Jangan hanya sekedar amplop yang berisikan 100, 150. Kita tergiur. Dampaknya nanti kalau kita memilih pemimpin yang salah, dosa kita ikut berdosa. Nanti di akhirat akan dipertanyakan oleh Allah. Hati-hati Bapak. Ini gini. Menjadi pemimpin kamu. Sebagian yang lain, ya. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sapa wong sing njupuk wong Yahudi, wong Nasrani jadi pemimpin, berarti wong sing njupuk kuwi termasuk golongane. Padahal dia mengatakan aku Islam. Kenapa Islam kok memilih pemimpin yang Yahudi, orang Nasrani sebagai pemimpin kita? Itu sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Allah tidak akan mau memberikan petunjuk, membimbing orang-orang yang zalim. Zalim itu orang-orang yang menganiaya dirinya dan berbuat aniaya kepada masyarakat. Bapak Ibu rahimahullah, mudah-mudahan sampai kelima saja. Yang kelima yang menjadi kaki tangan penjajah termasuk melaksanakan bantuan. Iya. Ini juga disebutkan oleh Allah di dalam surat 8 ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasudduna an sabilillah fa sayunfikunaha summa takunu alaihim khasratan summa yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang-orang kepada jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu dan mereka akan dikalahkan, dan ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan oleh Allah. Nah ini
Itu sangat-sangat nih piawi. Mengumpulkan dana untuk siapa? Untuk menghancurkan kita. Untuk diberikan pada orang-orang yang butuh, kemudian kowe ora samrono nyatake aku. Itu selalu, Pak. Terjadi tidak hanya zaman dulu, sekarang. Di Kota Batang ada, tapi saya tidak mau cerita. Menawi jenengan juga sudah tahu. Orang kafir mendatangi orang-orang Islam, karena orang Islam memang butuh. Orang Islam sendiri yang salah. Pada saat ia sudah masuk ke sana, wong Islam krungu gembor. Kenapa enggak sejak dulu? Zakat kita, sedekah kita, infak kita kumpulkan, kita bagikan pada mereka untuk menyelamatkan keimanan mereka. Barang kecolongan baru gembor. Nah, makanya kemudian orang Islam dianjurkan, sangat diharuskan oleh Allah untuk senantiasa bersatu dalam segala hal, agar supaya mereka-mereka musuh kita itu tidak gampang mempropaganda kita. Itu saja Bapak Ibu rahimahullah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi pemahaman kita, menjadi renungan kita, agar supaya kita melihat di sekitar kita seperti apa situasi kondisinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita tutup bersama dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya dzambi fafirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta nasumullahi harib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.